Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu dosen LPTK UIN Sunan Ampel yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sohibul Hilmi dari SMP Tharikul Ulum Lamongan. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP tersebut. Kemudian materi yang saya ambil yakni di kelas 7, bab 7 semester gasal atau genap tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Lebih tepatnya di dalam bab tersebut yaitu makna iman kepada malaikat dan hubungannya dengan aktivitas kehidupan. Seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, karena anjurannya 5 sampai 7 menit, maka saya akan persingkat. Saya menampilkan PPT sebagai pemantik pertanyaan kepada siswa-siswi terkait materi tentang malaikat. Yaitu ada 2 pertanyaan, ada yang tahu nama-nama malaikat itu agar siswa bisa menjawab, meskipun 1, 2 atau 3 bahkan dalam satu kelas itu juga sangat bagus bagi saya. Kemudian pertanyaan kedua, coba sebutkan tugas-tugas malaikat. Saya sebagai guru harus memberi umpan kepada siswa agar timbal balik kepada saya juga ada seperti itu. Terus kemudian saya beri pantun agar refreshing biar tidak jenuh, karena juga di kelas kan bertumpuk jam pagi, nanti jam siang juga. Saya beri pantun. Kemudian apa yang akan kita pelajari? Saya beri gambaran singkat tentang isi materi yang perlu dipelajari dalam pelajaran malaikat ini apa saja. Ada 4 komponen. Next, kemudian saya masukkan dalil iman kepada malaikat supaya peserta didik tahu dasar apa sih iman kepada Allah. Dasarnya apa? Nah, saya sertakan dengan ayat Al-Qur'an, lebih tepatnya surat Al-Anbiya ayat 19. Seperti itu. Terus kemudian iman kepada malaikat, definisi dan sifatnya, agar supaya anak-anak tahu lebih rinci terlebih dahulu atau lebih dasar bahwasanya apa itu malaikat. Saya sertakan di sini. Kemudian sifatnya, setelah tahu definisi, kemudian mengetahui sifat-sifat detail tentang malaikat. Malaikat itu terbuat dari cahaya, kemudian malaikat itu tidak membangkang atau menyangkal kepada Allah, bahkan tidak punya hawa nafsu seperti itu. Kemudian tugas utama malaikat, jadi di dalam gambar tersebut saya sertakan 10 malaikat yang wajib diketahui beserta tugas-tugasnya, biar anak membayangkan bukan hanya tulisan nama malaikat, tapi juga tugasnya, nanti biar bisa membayangkan, mendeskripsikan di dalam otak mereka bahwasanya lebih rinci tentang tugas malaikat. Contoh tugas malaikat Israfil apa. Lanjut, hubungan iman kepada malaikat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi di gambar ini lebih merinci kepada memahami pentingnya mawas diri dalam aktivitas kehidupan. Jadi aspek iman yang menguatkan kawalan diri dan tugas malaikat sebagai pengawas aktivitas manusia, saya hubungkan
antara tugas malaikat dengan introspeksi di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Mencatat setiap amal baik dan buruknya. Banyaklah manfaat menjaga manusia dari bahaya dan lain sebagainya. Agar manusia tidak gampang melakukan hal-hal yang buruk. Karena kita apa? Karena kita diawasi oleh malaikat raqib dan atid. Itu cara simpelnya seperti itu. Kemudian hikmah dan implementasi perilaku positif. Mencerminkan iman yang kuat, mendorong siswa yang berbuat baik dan menyebarkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lebih menekankan tentang implementasi dari materi-materi yang sudah lewat. Jadi pengertian malaikat, terus tugasnya, kemudian kita menerangkan tentang kehidupan sehari-hari, itu kemudian kita hubungkan seperti itu. Kemudian yang terakhir materi, setelah saya menerangkan panjang sampai panjang, terus kemudian saya tutup dengan refleksi agar siswa sedikit punya kesimpulan dari materi di bab 7 ini. Terus kemudian setelah saya memberi refleksi, nanti akan saya buat tugas kelompok dan mendiskusikan dari materi bab 7 ini. Kelompok nanti mendiskusikan, kemudian kita rangkum resum bersama-sama. Terima kasih. Seperti itu materi cakupan materi dari bab 7. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf Bapak Ibu dosen LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya bila ada kurangnya dan mohon maaf atas kesalahan saya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.